Saksikan Sindo Sore bersama saya, Priska Papilaya. KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat hari ini. Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan oleh politisi PDIP Harun Masiku. Kabar penggeledahan tersebut dibenarkan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Namun KPK belum menjelaskan detail penggeledahan itu termasuk barang bukti apa saja yang disita. Sebelumnya KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menyeret Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto bersama Harun diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penelusuran kasus buron KPK Harun Masiku memasuki babak baru dalam kasus suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah 5 tahun tidak ada perkembangan, penyidik KPK membuat gebrakan dengan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Kasus suap ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku memasuki babak baru. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi mengumumkan penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konferensi pers menyebut, Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg DPR RI terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dengan suara 44.402. HK bahkan disebut membuat rencana agar posisi Nazarudin bisa digantikan Harun Masiku yang hanya memperoleh 5.878 suara. Termasuk melakukan penyuapan pada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU. Usai melakukan penyidikan, KPK pun resmi mengumumkan Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, yakni memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan sikapnya. Atas penetapan tersangka, Hasto mengaku tetap menghormati keputusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Menanggapi hal ini, PDI Perjuangan menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka kasus Harun Masiku merupakan politisasi hukum. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Pencarian buronan Harun Masiku turut menyeret mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang juga politikus PDI Perjuangan. Di mana KPK memeriksa Yasona terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Saya mengirim surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung
Ya, karena waktu proses pencalekan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57 ya. 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, ya. Kemudian KPU tidak menanggapi berbeda. Kemudian kita minta fatwa kepada Mahkamah Agung. KPK telah meminta imigrasi mencegah Hasto Kristianto dan ex-Menkumham Yasona Laili terkait penyidikan dugaan kasus suap pergantian antar waktu yang melibatkan Harun Masiku. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Sebelumnya, Hasto pernah diperiksa oleh KPK, yakni pada 10 Juni 2024 sebagai saksi dugaan suap ex-kader PDIP Harun Masiku yang masih buron. Dalam pemeriksaan ini, Hasto tak terima Kusnadi staf yang menemaninya turut digeledah. Pemirsa, kita menuju gedung KPK untuk mengikuti konferensi pers dari sana. Jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu, namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Mas, penggeledahan nggak terbilang terlambat, Mas, karena kan dari jarak penetapan tersangka dengan penggeledahan ini terlalu lama gitu. Mungkin kan baru Ya. bisa dijalankan. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Demikian. Ya, saya tidak bisa berandai-andai apakah ada yang disembunyikan atau tidak, tetapi penyidik memiliki kepentingan dalam melakukan kegiatan penggeledahan, jadi kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Negosiasi apa maksudnya? Intervensi? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim hukum PDIP sendiri bahwa mereka akan taat hukum, akan mengikuti prosesnya. Saya pikir apa yang ditanyakan itu tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar tidak terjadi. Dan silakan teman-teman pantau saja bagaimana kondisi di lapangan, apakah apa yang disampaikan oleh tim hukum PDIP ini berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, ya. Tapi saya memiliki keyakinan apa yang tadi disampaikan tidak akan terjadi. Itu saya tidak bisa jawab karena kembali kegiatan penggeledahan ini merupakan domain penyidik. Kapan penyidik
mau melakukan penggeledahan, alat bukti apa yang sedang dicari, itu sepenuhnya kewenangan penyidik. Apakah ada kaitan atau tidak? Saya pikir tidak ada, karena Saudara HK juga sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran, dan pasti akan dilakukan reschedule ya. Jadi sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran Saudara HK kemarin. Yang saya ketahui sampai dengan saat ini baru rumah di Bekasi saja. Apakah ada lokasi lain saya belum terinfo. Belum terinfo. Itu juga belum terinfo. Gimana? Kemungkinan besar menjelang siang ya. Menjelang siang. Belum terinfo. Belum terinfo. Betul, Saudara RA hari ini dijadwalkan hadir sebagai saksi dan sudah selesai. Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait pencalonan Saudara HM sebagai caleg ya, calon legislatif. Jadi seputar itu yang ditanyakan oleh penyidik. Startnya saya kurang terinfo, yang jelas selesainya sebelum pukul 11 siang. Ya, saya pikir pertanyaannya juga tidak berbeda dengan pada saat yang bersangkutan diperiksa terdahulu. Pengetahuannya bagaimana Saudara HM ini dicalonkan menjadi caleg, lalu hal-hal lain seputar tentunya tindak pidana yang pernah dikenakan kepada yang bersangkutan. Apakah ada perkembangan baru, nanti kita perlu melihat di persidangan, karena saya juga tidak bisa menyampaikan materi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Wahyu kepada penyidik saat ini. Ya, saya pikir pertanyaan itu sudah terjawab kemarin ya, bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan akan di-reschedule. Namun reschedule-nya kapan masih belum bisa disampaikan saat ini. Kemungkinan itu ada selama memang ada alat buktinya. Saya juga tidak menguasai materi penyidikannya seperti apa. Yang jelas seluruh pihak yang memang dinilai oleh penyidik memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab dan ada alat bukti untuk dimintakan pertanggungjawabannya, tentunya dapat diproses lebih lanjut. Ya, saya tidak tahu materi penyidikannya seperti apa ya. Kembali, penyidik yang memahami bagaimana konten perkaranya. Kalau seandainya memang apa yang disampaikan Mas Chandra tadi ada alat bukti segala macam, tentunya penyidik bisa melaporkan kepada pimpinan untuk dapat ditindaklanjuti.
Ya. Oke, yang pertama pernyataan itu dari saudari Agustiani Tio bahwa dia akan dia akan hadir hari Rabu. Oke, kemungkinan itu benar, tetapi nanti saya akan konfirmasikan kembali ya sama penyidiknya benar atau tidak. Tapi kita tunggu saja hari Rabu. Yang pertama, yang kedua KPK memberikan privilege. Kemarin saya juga sudah menyampaikan hal tersebut di doorstop bahwa penjadwalan ulang itu mahfum dilakukan di KPK bila memang saksi maupun tersangka ada kendala baik itu kesehatan maupun hal-hal lain yang memang dinilai oleh penyidik itu bisa dilakukan reschedule. Nah, apakah alasan saudara HK ini masuk ke dalam tindakan atau alasan yang patut dan wajar? Saya belum bisa menyampaikan itu. Yang jelas ada kesempatan pemanggilan atau reschedule kepada saudara HK. Saksi dan tersangka yang tidak hadir dalam pemanggilan yang sudah dijadwalkan, bila tidak ada konfirmasi pun, itu juga pasti akan dipanggil lagi 2 kali lah ya, ada kesempatan 2 kali. Jadi kita tunggu saja kapan penyidik akan melakukan pemanggilan kepada saudara HK. Dan bila memang yang bersangkutan tidak hadir, tindakan apa yang akan diambil oleh penyidik, nanti kita akan update lagi ke teman-teman jurnalis. Yang ya, kasus yang sempat dilaporkan. Oke. Ya, sampai dengan saat ini belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan. Apakah itu sudah naik ke tahap penyelidikan atau masih proses penelaahan di PLPM? Saya juga tidak memiliki akses ke sana karena sifatnya rahasia. Tetapi kalau memang ada alat buktinya, tentunya dapat ditindaklanjuti. Ya, tidak semua hal atau tindakan penelaahan di tingkat pelaporan maupun penyelidikan bisa dibuka ke publik karena sifatnya juga ada yang sifatnya tertutup. Pada saat itu sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan kebijakan saat ini, semua perkara akan disampaikan ke masyarakat ya. Jadi penetapan tersangka itu akan langsung dilakukan rilis. Jadi kita tunggu saja kalau seandainya memang proses tersebut ada, nanti kita akan sampaikan. Tetapi yang jelas belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan sampai dengan saat ini. Ya, itu pertanyaan yang sudah sering disampaikan. Untuk menentukan kasus apa yang bisa ditangani KPK, ada kriterianya. Ya, teman-teman bisa melihat di undang-undang ya. Kriterianya yang pertama kerugian negara minimal 1 miliar. Yang kedua pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Kalau dulu ada mendapat perhatian publik, tapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi dua hal tersebut. Nah, apakah perkara yang dilaporkan itu masuk kriteria? Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa wabah Human Metapneumovirus (HMPV) yang sedang merebak di Cina bagian utara hanya virus influenza biasa, tidak membahayakan seperti COVID. HMPV menyebabkan gejala yang mirip dengan influenza, sebagian besar kasusnya ringan, namun akan berbahaya bagi beberapa orang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang tengah merebak di Cina bagian utara hanya virus influenza biasa dan tidak membahayakan seperti COVID. Kemenkes RI juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap menjaga kesehatan untuk mencegah risiko penularan virus ini. HMPV itu virus lama, sama seperti virus flu itu virus lama. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Kalau virus baru kayak COVID, tubuh manusia tuh belum tahu bagaimana meresponsnya. Akibatnya, kalau dia menyerang tubuh kita bingung bagaimana meresponsnya. Sehingga kemungkinan besar risiko fatalitasnya tinggi. Kalau HMPV, tubuh kita tuh sudah tahu. Pemirsa, wabah HMPV menghantui dunia setelah mengamarkan ratusan ribu warga Cina. Akankah virus ini merambah ke Indonesia? Untuk membahas hal ini kami telah tersambung dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Selamat sore, Prof. Ya, selamat sore Mbak Briska. Ya, Prof, HMPV ini sebenarnya penyakit apa, Prof? Dan apakah berbahaya? HMPV itu nama virus ya, Human Metapneumovirus, itu nama virus. Ini kan sekarang sedang ribut karena banyak di Cina dan sebagainya. Jadi ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Nomor 1, Human Metapneumovirus ini sudah ditemukan pada tahun 2001 di publikasi ilmiah. Bahkan pada publikasi itu diduga bahwa ini sebelumnya juga sudah ada. Tapi katakanlah mulai 2001. 2001 sampai sekarang kan sudah hampir 24 tahun ya. Ini sudah hampir seperempat abad. Jadi kalau judul di bawah mengatakan terdeteksi di Indonesia, ini virus yang sudah hampir seperempat abad ada di dunia, tentu saja bisa terdeteksi di berbagai belahan dunia manapun. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bahkan di Australia disebutkan bahwa HMPV ini urutan ketiga. Itu sudah virus influenza dan respiratory syncytial virus. Jadi memang banyak ditemukan. Orang pakar dari Inggris juga mengatakan bahwa di negara itu bahkan pada anak-anak yang sampai usia 5 tahun ini sudah ada pada anak-anak gitu ya. Jadi memang ini virus yang sudah lama, sudah sejak tahun 2001. Nah, sekarang yang ada di gambar layar kita ini kan pasien menunggu di rumah sakit. Soalnya kenapa sekarang jadi banyak gitu kan? Sebenarnya kalau kita mau recall ke belakang, hampir setiap tahun pada akhir tahun atau awal tahun selalu ada peningkatan kasus di negara-negara seperti Cina atau negara-negara musim yang punya 4 musim. Coba aja Google begitu tahun 2023 atau 2022 selalu ada berita tentang peningkatan kasus walaupun tidak sebanyak ini. Jadi, ada peningkatan kasus pada akhir tahun atau awal tahun itu merupakan fenomena yang terjadi pada negara-negara 4 musim karena musim dingin sedang tinggi-tingginya begitu di sana. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, seperti tadi sudah disampaikan juga, ini memang bukan virus yang berat. Ini virus yang menimbulkan berbagai penyakit, keluhan yang hampir sama dengan penyakit infeksi saluran pernapasan lainnya, tapi sebagian besar kasus sembuh. Gitu ya. Jadi ini bukan penyakit yang berat, memang kasusnya banyak seperti ada di layar, karena memang dia menular dan karena memang sekarang ada peningkatan kasus di Indonesia di Cina itu. Soal terdeteksi sekali lagi, ini saya kira karena sudah hampir seperempat abad akan terdeteksi di banyak negara di dunia, termasuk di negara kita. Apakah baru sekarang jumlahnya menjadi banyak dan kemudian banyak dibicarakan begitu, Prof? Atau memang sebelumnya sudah pernah jumlahnya banyak tetapi tidak marak dibicarakan begitu? Ya, itu bagus pertanyaan soal marak dibicarakan kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat, karena kita bicara di Cina,
Di Cina tuh tahun lalu saya kira ada publikasi yang mengevaluasi virus HMPV ini dari 2017 sampai 2023. Jadi dia lihat tuh angkanya 2017 naik turun dan bagusnya dia nilai dua hal, bukan cuma jumlah atau sedikitnya kasus, dia nilai juga genomiknya karena apakah ada mutasi apa tidak, karena itu juga penting kan begitu, karena walaupun virusnya lama kalau ada mutasi kan lain lagi ceritanya. Jadi Cina sudah mengevaluasi secara cukup ketat dari tahun ke tahun, memang kasusnya tidak sebanyak tahun ini. Dan harus diketahui juga yang ramai di layar televisi kita ini belum tentu semuanya HMPV, karena juga ada influenza virus A di situ, ada HMPV memang, dan ada para influenza mungkin, jadi tidak semuanya HMPV. Bahwa HMPV meningkat sekarang di Cina betul, gitu ya. Cuma saya kira kita perlu waspada, kita amati itu, tapi tidak perlu panik yang berlebihan, tidak pada tempatnya saya kira. Baik, selama 24 tahun virus ini sudah ada hampir 24 tahun, apakah sekarang ada potensi untuk muncul varian baru, Prof, yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat? Sebenarnya begini, virus itu bagaimanapun tentu dari waktu ke waktu mungkin saja ada varian baru terjadi. Karena itulah makanya ada pengamatan secara terus-menerus. Makanya pengamatannya harus dua, pengamatan epidemiologik, naik tidaknya kasus, dan pengamatan genomik untuk lihat ada perubahan atau tidak. Sejauh ini, sampai saat ini, dari data yang ada, yang datanya kasusnya kan ribuan sudah ya, itu tidak ada perubahan varian. Jadi kita masih berhadapan dengan virus yang sama yang tahun 2001 belum ada perubahan varian. Karena itu makanya saya kira pemerintah Tiongkok juga berulang kali menjelaskan bahwa ini adalah penyakit yang lama, memang kasusnya sedang meningkat, tapi insya Allah bisa dikendalikan di dia. Dan saya kira kalau kemudian beberapa hari lalu Malaysia bilang ada, Indonesia tadi bilang nggak ada, sekarang bilang ada, saya sih menduga bahwa ini sudah lama dan akan ada di berbagai negara di dunia ini, termasuk di negara kita. Baik, kita tahan sejenak, Prof. Kita saksikan terlebih dahulu pernyataan dari pemerintah berikut ini. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir oleh kabar mengenai virus HMPV yang ramai di media sosial. Budi menjelaskan virus HMPV berbeda dengan virus baru COVID yang dampaknya membahayakan. Merebaknya kasus flu H1N1 dan virus HMPV di Tiongkok sebenarnya sudah ada di Indonesia. Sama seperti HMPV ini tidak mematikan, ya, sama seperti flu biasa. Apakah yang empat pertanyaannya, apakah HMPV ini ada di Indonesia? HMPV ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Meski belum menerapkan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan dari dan ke China, masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit seperti flu di musim penghujan seperti sekarang. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kembali ke sesi dialog. Pemirsa, kita masih bersama Prof. Chandra Yoga Adi Pratama, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi sekaligus Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Prof, boleh beri closing statement atau mungkin imbauan untuk masyarakat terkait HMPV ini? Apakah ada yang perlu dikhawatirkan? Apakah yang perlu dihindari? Harus apa kalau seandainya ada gejala-gejala seperti flu begitu untuk membedakan antara flu dengan HMPV? Ada tiga hal ya. Nomor satu, saya ulang lagi bahwa HMPV bukan virus baru. Ini virus lama, sudah 24 tahun, hampir seperempat abad, dan ini terjadi peningkatan kasus di Tiongkok, iya. Itu satu, dan kasusnya adalah kasus yang ringan. Sebagian besar kasus ini kasus yang ringan. Itu satu. Yang kedua, karena tadi soal gejala, mau dia HMPV, mau dia H1N1, mau dia H3N1, mau dia virus atau bakteri yang lain, infeksi saluran napas itu gejalanya kurang lebih sama. Jadi ada batuk, ada demam, mungkin ada berdahak, kalau berat bisa ada sesak napas dan sebagainya, itu gejalanya sama. Kita tidak bisa membedakan dari gejala saja, ini penyebabnya A atau B atau C, itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tapi pada dasarnya ini adalah infeksi saluran napas yang terjadi seperti yang kita lihat di layar ini. Kita tidak bisa bedakan dari jenis yang lain. Nah, pengobatannya tentu saja tergantung jenisnya ya. Pada dasarnya sebagian besar penyakit karena virus ini dapat sembuh dengan sendirinya, tentu berbeda dengan COVID-19. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa yang perlu dilakukan masyarakat menurut saya ada dua nih. Nomor satu, untuk spesifik untuk infeksi saluran pernapasan, maka kita ingatkan kembali soal cuci tangan. Cuci tangan yang dulu pernah menjadi kebiasaan yang baik, sekarang nampaknya sudah mulai ditinggalkan. Dulu kalau kemana-mana ada, sekarang udah nggak ada tempat cuci tangan. Saya sangat menganjurkan
adanya HMPV menggugah lagi kita untuk rajin cuci tangan. Kalau batuk juga jangan menutup mulut ini, tapi gunakanlah telapak tangan seperti ini. Jadi etiket menjaga etiket batuk, menjaga infeksi tetap harus dijaga. Soal masker, kalau ada sedang sakit, tentu saja gunakan masker untuk tidak menulari orang lain. Orang sehat tentu tidak perlu pakai masker. Tapi kalau orang sakit, kalau bisa di rumah, tapi kalau keluar, terpaksa harus keluar, gunakan masker. Itu poin pertama, untuk spesifik untuk infeksi saluran nafas. Tapi saya ada poin kedua yang lebih penting, yaitu mari kita gunakan momentum ini untuk kembali memprioritaskan pola hidup sehat, apapun itu. Makan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, dan sebagainya. Karena kita sadar, waktu COVID semua sadar bahwa kesehatan itu penting. Marilah kita jadikan momentum ini untuk kembali memberi prioritas penting pada kesehatan kita, karena kesehatan aset yang berharga. Salah satu contoh konkret, ya kalau bisa Sindo lebih sering lah cerita tentang kesehatan selain cerita tentang politik, hukum yang juga penting tentu saja. Baik, terima kasih Profesor Chandra Yoga Aditama sudah bergabung bersama kami di Dialog Sore hari ini. Selamat bertugas dan semoga sehat selalu, Prof. Terima kasih. Wakil Ketua DPR RI menyebut pemecatan Shin Tae-yong telah melalui mekanisme penilaian internal PSSI dan DPR akan membahas pemecatan ini dalam agenda pertemuan dengan PSSI. Tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah, sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI, dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Demikian. Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi. Tuntas sudah perjalanan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Setelah 5 tahun menukangi Timnas Indonesia, berbagai dinamika di internal tim hingga beberapa hasil minor membuat PSSI memutuskan untuk pisah haluan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Sore hari ini. Shin Tae-yong di Indonesia dimulai saat menggantikan Simon McManamy di bulan Desember 2019. STY diperkenalkan oleh Iwan Bule, Ketua PSSI periode sebelumnya, dengan kontrak selama 4 tahun. Pemilihan Shin Tae-yong oleh PSSI sendiri dikarenakan pelatih Korea Selatan itu mempunyai rekam jejak yang bagus, di mana sempat membawa Korea Selatan mengalahkan juara bertahan Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Shin Tae-yong yang dikenal berani langsung memimpin perubahan revolusi sepak bola di Indonesia dengan pendekatan disiplin dan program latihan modern. Terbukti dengan mengorbitkan pemain-pemain muda menukangi Timnas Indonesia. Sebut saja Pratama Arhan, Asnawi, hingga Marcelino Ferdinand. Bukti pemain-pemain yang berhasil bersinar di tangan Shin Tae-yong. Dalam soal prestasi, Shin Tae-yong sempat membawa Indonesia ke final Piala AFF di tahun 2020, meskipun harus puas sebagai runner-up sebelum kalah dari Thailand. Selain itu, Coach Shin Tae-yong juga membawa Indonesia lolos Piala Asia di tahun 2023. Dan mampu membawa Indonesia pertama kalinya ke babak 16 besar di Piala Asia 2023. Setelah itu, Timnas U23 Indonesia juga sempat mencetak sejarah di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Tidak hanya lolos dari fase grup, tapi Garuda Muda finish di peringkat keempat Piala Asia U23. Untuk ranking FIFA sendiri, setelah 5 tahun dipegang oleh Shin Tae-yong, peringkat FIFA Indonesia terus merangkak naik dari 173 hingga mencapai posisi ke-129. Terlepas dari berbagai prestasi yang diberikan oleh Shin Tae-yong selama menukangi Timnas Indonesia ini, Shin Tae-yong juga tidak pernah lepas dari kritik dan kontroversi. Terutama saat laga kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Indonesia harus menelan kekalahan 2-1.
Dan terakhir, kurang baiknya performa Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 membuat perjalanan Sinteyong di timnas Indonesia harus berakhir. Atas pemecatan ini, Sinteyong menjadi trending di platform X dan menuai pro dan kontra dari netizen. Anak STY Shin Jae-won memberikan respon atas keputusan PSSI memecat ayahnya. Ia menyayangkan keputusan PSSI karena sejak dilatih STY, timnas Indonesia banyak menorehkan prestasi. Shin Jae-won menuliskan STY membawa Indonesia menduduki peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Terlepas dari pro dan kontra atas pemecatan Sinteyong, Coach Shin tetap dinilai telah berhasil membawa perubahan positif di timnas Indonesia, baik dari segi filosofi permainan hingga mentalitas para pemain saat bertanding. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa federasi akan membayarkan kompensasi kepada Sinteyong. Dari skema sisa kontrak yang ada, PSSI disinyalir harus membayar kurang lebih 60 miliar rupiah kepada Sinteyong. Pemecatan Sinteyong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Sinteyong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Sinteyong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. PSSI resmi memecat Sinteyong. Berbagai spekulasi pelatih pengganti mencuat di permukaan publik. Salah satunya adalah mantan pemain Barcelona berkebangsaan Belanda, Patrick Kluivert, yang menjadi kandidat terkuat. Rumor Kluivert akan menggantikan STY juga seakan dihembuskan Oranje Indonesia, akun resmi informasi Federasi Sepak Bola Belanda KNVB di Indonesia. Terlihat dalam unggahan, Kluivert berdampingan dengan mantan pelatih timnas Belanda Louis van Gaal. Patrick Kluivert, mantan pemain sejumlah klub top Eropa seperti AC Milan, Barcelona, ini memang punya segudang pengalaman baik bersama klubnya maupun juga di timnas Belanda. Pemilik 79 caps di timnas Belanda ini juga sempat menjajal dunia kepelatihan saat memutuskan pensiun sebagai pemain bola di tahun 2008. Sempat menjadi asisten pelatih di klub Belanda seperti AZ Alkmaar dengan Nick Nijmegen. Kluivert juga sempat menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda. Kita tunggu saja apakah Patrick Kluivert akan resmi menjadi pelatih Indonesia tanggal 12 Januari nanti. Pasca dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidensial threshold 20% oleh Mahkamah Konstitusi menjadi angin segar bagi ruang demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya keputusan ini harus dikawal oleh semua pihak agar dapat menciptakan demokrasi yang sehat bagi bangsa dan negara ke depan. Partai Perindo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK.
yang menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20%. Putusan ini menjadi langkah besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia, serta menjadi penuntun dalam menjaga konstitusi. Untuk itu, Partai Perindo mendesak DPR dan Komisi Pemilihan Umum agar segera merevisi Undang-Undang Pemilu untuk mengawal putusan MK tersebut agar bisa berjalan dengan baik. Kita sangat berharap penuh kepada DPR dan juga pemerintah untuk betul-betul mengawal proses revisi ini sehingga menjadi undang-undang yang begitu sempurna. Jadi tidak hanya itu dimiliki oleh partai politik sebagai peserta pemilunya saja, tapi itu juga dimiliki oleh penyelenggara dan juga dimiliki oleh pemilih. Partai Perindo menilai regulasi dan undang-undang perlu segera disiapkan untuk memastikan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden berjalan tanpa kendala. Partai Perindo berkomitmen untuk mengawal semua proses tersebut agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Popilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.